Selamat sore semuanya. Topik kali ini yang kita bahas adalah tentang psychiatric emergency atau kedaruratan psikiatrik. Nah, ini sering kita temui terutama pasien-pasien yang masuk ke UGD. Tentu teman-teman juga udah tahu eh, kondisi seperti apa kalau namanya kondisi emergency ya. Jadi kondisi yang harus segera ditangani. Apalagi kasus-kasus psikiatri berarti secara klinis ya mereka tidak apa-apa sih, tetapi tentu teman-teman pasti tahu ini adalah gangguan pola pikir, gangguan perilaku, gangguan agresivitas. Jadi kalau tidak segera ditangani, ini akan bermasalah, akan mengancam pada diri sendiri dan melukai orang lain, ya, dan kondisi-kondisi semacam itu. Ya, jadi psikiatrik emergensi, kedaruratan psikiatri. Nah, kita tahu bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu mereka mengalami gangguan pikiran, gangguan komunikasi, gangguan isi pikir. Kita sudah belajar mengenai waham dan halusinasi, ya. Lalu juga ada gangguan perasaan dan gangguan perilaku. Nah, kadang-kadang pada kondisi emergensi ini selain mengalami gangguan pikiran juga gangguan perasaan. Ngomongnya ngaco, ya, lalu nggak beraturan, lalu perasaannya tidak stabil, ya, kadang-kadang emosi yang meledak-ledak, namun di balik itu juga depresi yang terlalu dalam. Ada juga cuma tunggal, gangguan perasaan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Tiba-tiba dia akan merusak dirinya, ya, depresi yang terlalu dalam dan akhirnya ada pikiran-pikiran untuk suicide. Lalu kondisi yang lain adalah adanya gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku ini sering kita temui, terutama keluarga akan aware, ya, akan segera membawa ke rumah sakit ketika dia melakukan agresivitas, gangguan perilaku semacam itu. Kalau cuma gangguan pikiran, gangguan perasaan, mereka sih biasanya masih belum mau membawa ke rumah sakit, baru adanya gangguan perilaku baru dia bawa ke rumah sakit. Nah, kalau pasien sudah mengalami gangguan perilaku yang muncul apa? Agresivitas, perilaku kekerasan, tingkah lakunya tidak terkontrol, membabi buta, kadang-kadang kata-kata kasar keluar, perilaku yang tegang, keras, ya, maki-maki dan sebagainya, ya. Nah, ini akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, termasuk di sini adalah perawat yang menjadi sasaran. Nah, kondisi-kondisi semacam ini adalah harus segera ditangani. Ya, kalau tidak tangani tadi, ya, apa tindakannya? Bisa langsung ke fiksasi, restrain, ya, atau kolaborasi dengan dokter untuk diberikan psikofarmaka. Nah, yang termasuk di dalam emergency psikiatri adalah suicide atau homicide. Suicide adalah perilaku bunuh diri, homicide adalah perilaku membunuh orang lain. Nah, ini gawat banget ini kalau kondisi semacam ini. Jadi yang membunuh orang lain yang berbahaya nih, berkeluarganya. Mungkin teman-teman dekatnya mungkin atau orang yang dicurigai. Nah, ini ada klasifikasinya adalah dari eh, kondisi psikiatrik ini adalah disebut dengan gangguan psikotik yang ganas, gangguan cemas panik, gangguan psikotik organik ringan, dan penyalahgunaan zat. Nah, kondisi-kondisi semacam ini akan menimbulkan kondisi yang emergensi. Gangguan psikotik ganas, kita tahu bahwa psikotik ganas lagi. Artinya udah gangguan pola pikir, gangguan perilaku, dan ganas. Ya, artinya sangat membabi buta. Ini kalau dia segera ditangani akan berbahaya. Gangguan yang lain adalah gangguan cemas dan panik. Kita tahu bahwa kita sebagai orang normal pasti mengalami cemas, ya. Tetapi cemas ini tidak hanya sekedar ringan, sedang, berat, dan panik, ya. Tetapi kondisi-kondisi yang panik, kita tahu bahwa kondisi yang panik adalah kondisi yang sudah tidak terkontrol, tidak teratur. Kita kemarin belajar mengenai lapangan persepsi pada orang yang mengalami panik itu sudah tertutup, ya, artinya sudah blank, tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Kemudian gangguan psikotik organik ringan. Nah, apa bedanya
gangguan psikotik organik ringan dengan gangguan psikotik yang ganas. Psikotik organik ringan adalah karena intervensi zat atau pengaruh dari luar, bukan murni keturunan, bukan murni dari sononya ada, tetapi karena kondisi organik ringan. Ya, sebagai contoh misalnya panas tinggi, sepsis, kan ngomongin ngaco begitu ya, atau epilepsi, ayan, ya. Nah, dan sebagainya. Itu adalah kondisi psikotik. Jadi ada intervensi dari luar yang memungkinkan orang itu mengalami perilaku-perilaku yang kondisi-kondisi emergensi. Ya, ketika sepsis, ya, ketika overdosis, ya, itu adalah kondisi-kondisi yang ringan semacam organik ringan, ya. Artinya kata-kata organik ini adalah kondisi-kondisi yang tidak murni. Biasanya tidak ada waham, tidak ada halusinasi, tetapi perilaku-perilaku yang muncul dari luar karena penyakit, ya. Contohnya misalnya penyakit HIV/AIDS, itu ya, itu karena sepsis dan sebagainya, itu bisa punya pola pikir yang kacau dan lain sebagainya, ya. Ini kemudian ada juga karena COVID ini, ya, dia sebetulnya tidak mengalami gangguan jiwa karena ada keluarga yang mengalami atau menderita COVID, atau dia sendiri didiagnosa sebagai COVID. Ini kondisi yang tidak bisa terima ini, ya, ini disebut dengan psikotik organik ringan. Lalu adalah penyalahgunaan zat dan obat. Ini juga berbahaya, kita tahu sendiri bisa menjadi OD, overdosis, ya, atau keracunan dan sebagainya. Nah, harus kita perhatikan adalah antara suicide dan homicide. Ya, kalau ancaman dan bahaya bunuh diri, ya, ancaman terhadap eksistensi tubuh atau harga dirinya, ya, ini apakah masuk suicide atau homicide? Ancaman terhadap orang, benda atau lingkungannya, ya, psikotik atau tidak, insanity case, ya, kondisi psikotik atau tidak, ini harus dibedakan kondisi ini. Apapun yang pencetusnya, apapun penyebabnya, ya, kondisi yang emergensi ini harus segera ditangani. Ancaman dan bahaya bunuh diri itu segera ditangani. Ancaman terhadap eksistensi tubuhnya merasa tidak berharga lagi, ya, itu juga akan berdampak pada pola pikir daripada orang tersebut. Ancaman terhadap orang atau benda dan lingkungannya harus hati-hati di sini, ya. Nah, yang terakhir adalah psikotik atau tidak, ya. Psikotik yang tadi kondisi psikotik ganas atau memang pencetusnya adalah dari luar. Oke. Alkohol yang sebagai kontaminan. Nah, alkohol sebagai kontaminan artinya gara-gara minum alkohol mabuk. Nah, itu kondisi-kondisinya tidak bisa ditangani dengan baik, tidak terkontrol dengan baik. Brain trauma sebagai pencetus bisa jadi, ya, karena gangguan di otak bisa menjadi pencetus. Kekerasan dalam keluarga, KDRT. Daya tahan rendah terhadap frustasi bisa menimbulkan masalah, ya. Lalu penggunaan coping yang maladaptif, jelas ini, ya, kondisi-kondisi semacam itu. Ini yang memunculkan orang untuk masuk kondisi yang emergensi atau kondisi yang tidak tertangani. Artinya dampaknya bisa kepada merusak diri sendiri atau merusak orang lain. Kasus yang lazim ditemukan adalah, gangguan psikotik ganas seperti skizofrenia paranoid, katatonik, homicide terjadi di dalam rumah sakit jiwa. Lalu gangguan afektif, kalau kita bicara mengenai afektif itu adalah mood, ya, gangguan mood, ya, manik dan depresi berat di sini. Manik, sikap sombong, tinggi hati, bombastis, ya, megalomania, berani tanpa perhitungan, agresif dan lain sebagainya. Ya, gangguan afektif yang lain adalah depresi berat, putus asa, rasa direndahkan, timbul agresi, bunuh diri dan bunuh orang lain. Nah, kecemasan kita lihat sini adalah kecemasan, panik. Jelas ini akan kondisi-kondisi yang tidak bisa nalar, tidak bisa
berpikir secara nalar dengan baik itu. Obsesi kompulsif, hati-hati juga ya, ini kecemasan ya, lalu fobia, anoreksia nervosa dan panik homoseksual. Ini kecemasan yang berdampak kepada kondisi-kondisi semacam itu sehingga menimbulkan perilaku agresivitas atau kondisi emergensi bisa merusak diri sendiri atau merusak orang lain. Gangguan psikotik organik ringan. Nah, kita lihat sini. Alkoholisme, ya, epilepsi dengan gangguan penyerta, trauma kapitis, ya, penyalahgunaan zat, penggunaan obat psikiatri dan side efeknya dan demensia sinilis. Intinya disebut dengan psikotik organik ringan adalah penyebabnya muncul dari luar. Dalam tubuh sendiri tidak ada gangguan jiwa sebetulnya. Tidak ada faktor keturunan pula, ya. Krisis kondisi saat ini seperti krisis situasional sosial harga diri saat ini banyak PHK muncul, ya, banyak orang diam di rumah, ya, tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan kondisi-kondisi yang boleh dikatakan chaos, ya. Kita lihat dengar sendiri banyak pembegalan, banyak kriminal meningkat, ya. Apalagi dengan dilepasnya narapidana dari penjara ini, kondisi semakin kacau. Ya, kedaruratan psikiatri pada anak temper tantrum, ya, krisis adolesan, ya, anak temper tantrum, teman-teman tahu kan, temper tantrum itu menarik perhatian. Nah, kalau ketika anak menarik perhatian, gulung-gulung di pasar, gulung-gulung di jalanan dan sebagainya, ini juga berbahaya untuk anaknya sendiri dan juga lingkungannya. Krisis adolesan. Ya, krisis adolesen itu ada krisis remaja, ya, apalagi kalau anak itu ketahuan dia sebagai adopsi tanpa mendapat penjelasan yang baik, yang benar, ya, dia bisa melakukan pemberontakan. ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, anak yang hiperaktif ini juga memunculkan kedaruratan psikiatrik. Anak berkabung cenderung depresi berat, fobia sekolah, ya, takut terhadap sekolah. Ya, ini juga bermasalah. Anak-anak bisa menyendiri, bisa berdiam diri, mengisolasi diri dan berbahaya ini untuk kondisi jiwanya. Lalu anak yang bermain api atau membakar. Yang bermain api dan membakarnya artinya suka main-main dengan api atau suka Mbak Arsoni namanya. Kemudian anak yang dianiaya diperkosa, sindrom absensia by opioid, ini anak pada ibu hamil ini juga dikatakan sebagai kondisi emergensi. Keracunan zat atau obat yang tak disengaja, penganiayaan anak, Bartter Child Syndrome, ya, ini akan kelihatan terdeteksi dari fraktur yang multiple dan berulang, banyak hematom dan luka yang tak jelas asal usulnya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi semacam ini. Penganiayaan anak ini kondisi-kondisi yang emergensi, kalau tidak ditangani akan menjadi bermasalah untuk kedepannya. Krisis, bahaya kematian atau regresi, ya, bahaya kematian atau regresi irreversible serta hendaya disability kronik. Nah, artinya kondisi-kondisi semacam ini, ya, adanya regresi, kemudian adanya hendaya disability, ya, ada ketidaksempurnaan atau kecacatan dan sebagainya. Ini juga menimbulkan kondisi-kondisi dan bisa anak itu atau pasien itu bisa langsung bunuh diri atau membunuh orang lain. Saat pertumbuhan emosional dan meningkatnya daya tilik diri, insight-nya, penguasaan diri dan lingkungan serta harga diri. Ya, kondisi-kondisi muncul, ya, ketika terjadi perubahan atau pemahaman tentang dirinya. Loh, kok saya ini laki, loh, kok saya ini perempuan, ya, atau terkendalanya penguasaan diri dan lingkungan serta harga diri. Nah, ancaman-ancaman semacam ini akan menimbulkan suatu kondisi krisis. Nah, faktor risiko lain yang bisa menimbulkan kondisi emergensi adalah tidak tindak kekerasan atau perilaku antisosial lain. Ya, artinya ada tindak kekerasan atau perilaku antisosial yang lain yang bisa muncul
yang menimbulkan kondisi-kondisi emergensi, kondisi krisis begitu. Riwayat menjadi korban kekerasan, ya. Artinya pengalaman masa lalu selalu menjadi korban bullying, ya, pernah juga menjadi korban sodomi misalnya semacam itu, ya. Nah, ini akan ada keinginan untuk balas dendam. Riwayat kekerasan dalam keluarga, jelas ini kalau pernah dilukai atau pernah dianiaya di dalam keluarga, ada risiko untuk balas dendam dan lain sebagainya. Risiko lain juga terjadi terutama pada laki-laki muda usia 15-24 tahun, taraf ekonominya dan dukungan sosialnya bisa rendah, atau orang yang ingin berfantasi, niat atau punya rencana melakukan tindak kekerasan yang lain. Ya, seperti narapidana yang saat ini dilepas, ya. Sebetulnya oleh Menteri Kehakiman itu dilepas agar berasimilasi dengan saudara-saudaranya dan sebagainya. Namun di luar ternyata lebih kejam, maka perilaku kekerasan akan berulang kembali. Lalu adanya alat atau senjata, adanya stresor presipitasi yang baru terjadi, terasa terhina, merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya, atau pernah mengalami percobaan bunuh diri. Bagaimana ketika kita mengkaji pasien dengan kondisi emergensi? Strategi selama pemeriksaan intervensi. Perhatikan teman-teman ini, lindungi diri jangan, ya. Lindungi diri dengan jangan mewawancarai pasien bersenjata sendirian. Apalagi ruang tertutup, benda-benda yang ada dapat dijadikan senjata. Ya, mungkin bisa pulpen, bisa stetoskop yang dipakai, atau selendang yang sedang dipakai oleh perawatnya, dasi mungkin dipakai perawatnya dan sebagainya, bisa digunakan untuk mencederai orang lain. Ya, jangan duduk terlalu dekat. Ya, perhatikan, jaga jarak, apalagi kondisi-kondisi semacam saat ini, ya. Ketika kita menjaga jarak dengan orang tersebut, tentu ada kesempatan untuk lari ketika dia berperilaku agresif. Lalu jangan membelakangi pasien. Maka ketika Anda menghadapi pasien, usahakan untuk mundur secara teratur, jalannya mundur supaya ketika pasien itu menyerang, kita bisa ada kesempatan untuk mengelak. Jangan juga memakai sesuatu yang dapat membahayakan, misalnya sekalung, dasi, selendang dan sebagainya. Jangan menantang atau menyangkal pasien, ya. Perhatikan tanda-tanda munculnya kekerasan, ya. Lalu jumlah staf harus mencukupi. Kadang kita perlu show of force dapat mencegah tindakan kekerasan. Show of force itu kita mengumpulkan teman-teman, ya, lalu kita tunjukkan bahwa kami cukup, kami bisa mampu mengatasi kamu. Nah, maka dia akan mengkeret sendiri untuk mundur teratur. Nah, prinsip intervensi adalah no violence, artinya tidak ada kekerasan, ya, di sini. Emotional dan physical safety, artinya berikan kenyamanan atau keselamatan untuk fisikal, jangan sampai terjadi perlukaan, dan juga emosi yang cukup terkendali, begitu kira-kira. Ketika anak-anak yang mengalami kondisi perilaku kekerasan ini, PK ini, dan juga kondisi emergen perlakukan sama dengan dewasa. Pembagian kerja harus diteratur, jumlah tenaga kerja harus cukup, tenaga kesehatan harus cukup, ya. Nah, ketika kita menghadapi pasien dengan emergensi semacam ini, akses untuk kegawatan darurat medik harus jelas, ya. Habis ini kemana dan lain sebagainya, ya. Misalnya sudah kondisi klinisnya sudah tidak terkontrol, misalkan tiba-tiba hipertensi, tiba-tiba stroke, tiba-tiba koma. Nah, akses untuk kedaruratan medik harus segera terhubung, ya. Lakukan tes diagnostik, ya, kolaborasi dengan dokter untuk psikofarmaka, lalu lakukan komunikasi dengan klien dan keluarga. Sasaran terapi pertama adalah mencegah terjadinya tindak kekerasan yang mungkin
terjadi segera nih ya. Jadi tujuannya itu jangan sampai terjadi kekerasan. Kemudian diagnosa keperawatan harus segera ditegakkan, rencana asuhan keperawatan termasuk sedini mungkin, sedapat mungkin mencegah terjadinya tindakan kekerasan berikutnya. Strategi behaviornya, jadi perilaku seperti apa yang harus kita lakukan. Pertama, sikap suportif, ya, mendukung. Mendukung itu artinya jangan sampai perilaku itu menjadi lebih kacau lagi. Tidak mengancam, ya, tegas, beri batasan yang jelas bahwa tindak kekerasan tidak dapat diterima. Ya, silakan ajak komunikasi supaya tindakan yang membabi buta itu adalah sulit diterima di dalam kondisi yang normal. Tenangkan pasien, berikan rasa aman, tunjukkan dan tularkan sikap tenang serta penuh kontrol. Artinya perawat pun harus menunjukkan bahwa tenang, ya, kalem begitu, ya, siap untuk membantu, siap untuk menghadapi, ya, tetapi harus tetap waspada. Jangan memaksa atau menyuruh pasien minum obat, tapi berikan pilihan, mau obat atau membantunya untuk membantu tenang, atau kalau perlu dikekang, ya. Nah, ini kondisi-kondisi semacam ini, ya, harus kita tawarkan kepada pasien sejauh pasien itu masih mampu diajak komunikasi, ya. Nah, daripada dia dikekang, direstrain, lebih baik mungkin kalau orang yang normal dia akan milih obat sebagai obat penenang. Penata laksanaannya adalah setelah diagnosis dibuat, evaluasi risiko bunuh diri dan cegah tindakan keras berikutnya. Eksplorasi kemungkinan intervensi sosial, kalau perlu konsul ke social worker, mungkin konsul juga ke pastoral care dan sebagainya. Lalu jangan lupa observasi terus-menerus. Apakah perlu dirawat? Ya, bila bahaya tindakan berlanjut calon dirawat, masih tanda tanya di sini. Bila bahaya tindak kekerasan berlanjut, calon korban perlu diberitahu. Ya, jadi jangan sampai ada korban di luar sana, ya, dia agresifnya di rumah, dia menyebut-nyebut salah satu orang, mungkin keluarganya, mungkin orang lain dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah tangani, perlu orang yang akan menjadi korban ini harus diberitahu supaya bersiap-siap atau paling tidak bisa mengantisipasi jangan sampai ini terjadi. Medikasinya tergantung diagnosis, ya, penyebab dasarnya siapa. Biasanya dia diberi benzodiazepam, ya, untuk obat penenangnya, ya, low dosis high potential antipsikotik, ya, haloperidol dan sebagainya itu, lalu atipikal antipsikotik, ya, ini, lalu kombinasi benzodiazepam dan antipsikotik. Nah, ini adalah medikasi yang sering diberikan. Kalau perlu benzodiazepam saya bila diagnosisnya belum pasti. Jadi belum jelas apakah psikotik murni atau karena psikotik organik ringan, ya. Ini. Jadi benzodiazepam diberikan bila diagnosis belum pasti, agitasi karena PTSD, post traumatic syndrome disorder, ya. Jadi adanya bukan karena gangguan jiwa murni tapi karena trauma. Agitasi karena gangguan kepribadian. Nah, ini kalau marah-marah karena gangguan kepribadian begitu sulit untuk diatasi, ya cukup hanya diberikan benzodiazepam supaya menjadi lebih tenang. Atau depresi psikotik. Depresi psikotik artinya dia mengalami itu karena memang sedang punya masalah yang cukup dalam. Agitasi akibat kombinasi medik umum atau intoxikasi zat umumnya. Ini cukup hanya benzodiazepam saja. Nah, rawat bila membahayakan diri sendiri atau lingkungannya, perawatan di rumah tidak memadai. Nah, kalau perlu dirawat, masuk di dalam intermediate ward untuk diobservasi. Selanjutnya bila tidak tertangani, bisa masuk ke kondisi unit yang berlaku kekerasan. Bila dilakukan pengekangan atau pemberian obat, ya, bila pasien itu sangat gelisah, membahayakan diri sendiri atau orang lain, sangat disorganized, artinya
tidak bisa terkontrol begitu, maka perlu dilakukan suatu pengekangan atau obat yang betul-betul menenangkan pasien sehingga pasien betul-betul pasien tenang, kemungkinan juga pasien akan tidur gitu ya. Nah, bila dilakukan pengekangan, bila juga sudah dilakukan intervensi verbal namun tidak berhasil, sudah dibujuk, sudah dirayu-rayu, sudah dikomunikasikan secara baik-baik, tapi tidak berhasil. Oke. Nah, medikasi atau pengekangan ketika diberikan obat, gunakan maximum transcoliation with minimum sedation. Jadi obat-obat yang untuk menenangkan tetapi tidak menghambat di dalam kerja respiratori atau paru-paru. Tujuannya adalah pasien dapat mengendalikan diri sendiri, mengurangi atau menghilangkan penderitaannya agar evaluasi dapat berlanjut sampai dapat kesimpulan yang benar sebetulnya sesungguhnya kenapa. Nah, di sini perlunya ada dokumentasi dan informed consent. Ya, semua penemuan dan tindakan harus didiskusikan dan dicatat dengan baik. Kepentingan itu apa? Pasti semua pada tahu. Ya, ini untuk kepentingan untuk pasien sendiri, dokter dan rumah sakit, asuransi pembayaran dan aspek hukum. Ini penting sekali buat kita supaya ketika ada isu tentang malpraktek, kita punya data, kita punya dokumen yang bisa digunakan untuk nanti kalau bicara mengenai aspek hukumnya. Nah, yang terpenting lagi adalah persiapkan dengan baik dan teliti pusat pelayanan yang dikelola. Setiap saat menghadapi kondisi darurat, penyuluhan intensif dan cegah tiap orang agar siap dan tidak menjadi kasus darurat. Ini yang penting diperhatikan ketika kita menghadapi kondisi emergensi, selalu siap ya supaya tidak menjadi kondisi yang darurat. Kalau sudah darurat berarti kita harus ekstra tenaga ya, ekstra waktu dan juga ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, itulah kaitannya dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi emergensi psikiatrik. Terima kasih.